banyak banget sebenarnya di Nusa Tenggara Barat public space atau creative hub sendiri, Bang Zul. Jadi banyak banget sebenarnya, terutama di Kota Mataram seperti Taman Budaya. Kalau kita beralih ke Senggigi ada Pasar Seni Senggigi. Banyak public hub yang dibuat oleh pemerintah daerah, tapi nyatanya aksesibilitas atau bahkan izinnya biasanya teman-teman setiap mau mengadakan itu terkendala beberapa hal, mulai dari izin, maksudnya terjadi kesusahan setiap teman-teman ingin membuat kegiatan. Ada nggak sih mungkin langkah konkret dari Bang Zul sendiri tentang mengatasi proyek-proyek public space, dan kenapa sih memilih akan menciptakan creative hub dan public space di 10 kabupaten kota? Oke, tentang creative hub itu sebenarnya program pemerintah pusat sebenarnya. Jadi Pak Prabowo melanjutkan apa yang diinisiasi oleh Pak Jokowi dengan adanya kemajuan IT, kemudian social media, dan artificial intelligence dan lain-lain. Itu menganjurkan semua provinsi untuk punya public space untuk anak-anak muda, karena Pak Jokowi sangat concern pada milenial, pada Gen Z dan lain sebagainya. Nah, tentu sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di sini, kita jangan mentang-mentang perusahaan pemerintah pusat mau ke kanan, kita ke kiri. Karena kita adalah wakil pemerintah pusat, saya kira ini program yang bagus ada di tempat kita. Bahkan ketika Pak Jokowi mengatakan 100 Science Technopark, mungkin NTB satu-satunya yang mentranslate tentang Science Technopark itu yang sangat workable yang ada di Banyumulek itu. Dan salah satu yang kita inginkan, Banyumulek itu bermetamorfosis menjadi public space buat creative hub kita. Walaupun tidak maksimal karena merubah sesuatu di NTB ini kadang-kadang butuh waktu, butuh kegaduhan, butuh protes, butuh diskursus dan lain sebagainya. Dan saya kira kalau ada yang sukses saja, misalnya satu di Brinda atau di STP di di Banyumulek, atau yang seperti ini, kalau kita kolaborasi dengan swasta mungkin akan banyak energi yang bisa disalurkan buat anak-anak muda kita. Nah, tapi provinsi kayak NTB ini kan anak mudanya macam-macam. Ada yang Kota Mataram, tapi juga ada daerah-daerah yang anak mudanya mungkin belum begitu familiar dengan hal-hal seperti ini. Nah, jangan lupa NTB itu bukan hanya Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, ada pulau-pulau ratusan yang lain juga anak-anak mudanya banyak juga. Jadi kalau saya sering mengatakan strategi membangun NTB itu harus multifaceted dia. Ada yang sangat canggih seperti teman-teman yang berada di Kota Mataram. Jadi bukan hanya 5.0, tapi juga 4.0-nya ada, 3.0-nya juga ada, 2.0-nya ada, 1.0 ada, 0.0 juga ada. Jadi semuanya ada. Nah, oleh karena itu tidak mungkin ada kebijakan yang seragam di setiap daerah, tapi mungkin nanti dengan comment center kita sering berdialog dengan kepala desa dan lain sebagainya. Tapi saya kira untuk kota-kota seperti Kota Mataram, ibu kota kabupaten yang ada di NTB, public space ini jadi kebutuhan. Makanya saya lihat kafe-kafe pun mulai friendly pada IT, friendly to wifi dan lain sebagainya. Dan saya nggak tahu perkembangan artificial intelligence dan data sciences ke depan seperti apa. Melibatkan ada hal-hal yang kita nggak mengerti nanti arahnya, apa bisa berbalik, apa ada disrupsi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas NTB ini menarik, ini rumah kita bersama, seperti kata God bless, nih rumah kita. Oke, berarti nah, contoh yang menarik misalnya tentang ekosistem haji dan umroh serta bisnis halal untuk Indonesia Timur. Nah, ini bukan ide kita, tapi ide pemerintah pusat. Nah, jadi kita tangkap idenya. Saya kira kalau NTB ini sudah ada Mandalika, sudah ada NTB Syariah, nanti bisa ekosistem sehingga semua orang yang ingin naik haji dari Indonesia Timur tidak harus berangkat dari Jakarta, tapi bisa dari NTB, ada pelatihan umrohnya, ada pelatihan manasiknya, jadi ada nginapnya di sini, jadi ada Grand Bazaar seperti yang ada di kota-kota besar dunia yang lain. Jadi very interesting. Baik, jadi selain adanya creative hub, public space yang dibuat, ada juga tadi pusat haji dan umroh berskala internasional di kawasan Indonesia Timur, salah satunya nanti di Nusa Tenggara Barat sendiri ya. Kita harus bersaing dengan Sulawesi Selatan, tapi karena kita sudah ada Bank NTB Syariah, mudah-mudahan ini bisa jadi poin buat kita kepada pemerintah pusat. Oke ya.